sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Teluk membelah kota. Tak disangka dulu hutan menjadi kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Odeng Misteri dimanapun berada, kali ini Odeng Misteri akan menceritakan suatu kisah yang terjadi di Nusantara. Kisah ini diangkat dari beberapa sumber yang kami referensikan untuk disampaikan. Kali ini Odeng Misteri akan menceritakan sejarah, mitos, dan misteri serta keterkaitan hantu kuntilanak sehingga menjadi nama kota di Nusantara di Pulau Borneo atau Kalimantan. Apalagi kalau bukan kota Pontianak. Kota Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, salah satu provinsi yang berbatasan dengan negara asing, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Kota Pontianak yang mayoritas 3 suku etnis Dayak, etnis Melayu, dan etnis Tionghoa. Kota tersebut dikenal dengan nama Pinyin atau Kundian. Kota Pontianak dilalui Sungai Kapuas, salah satu sungai terpanjang di Indonesia, dan Sungai Landak yang membelah kota yang dikenal dengan nama Kota Khatulistiwa. Lalu, dari mana asal-usul nama Pontianak? Langsung saja kita saksikan dan dengarkan. Dikutip dari buku Asal-usul Kota-kota di Indonesia Tempo Dulu yang ditulis Zainuddin HM, nama Pontianak tak lepas dari kisah hantu kuntilanak yang selalu mengganggu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Lalu, siapakah sosok Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri itu? Ini penjelasannya. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri lahir pada tahun 1142 Hijriah atau 1729 atau 1730 Masehi. Ia adalah putra dari Al-Habib Hussein, seorang penyebar ajaran Islam yang berasal dari Arab. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah pendiri serta menjadi sultan pertama di Kerajaan Pontianak. Pada tanggal 24 Rajab 1181 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 23 Oktober 1771 Masehi, rombongan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri membuka hutan di persimpangan 3 sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landak. Di persimpangan itulah Sultan mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Dan letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Raya Sultan Abdurrahman Al-Qadri dan Istana Qadariyah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bubis, Kecamatan Pontianak Timur. Lalu cerita lain pun menyebutkan tentang nama Pontianak yang berasal dari pohon punti, yang artinya pohon-pohon yang sangat tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut berada di surat Husain bin Abdurrahman Al-Aidrus kepada Syarif Husain Al-Qadri. Tak hanya itu, nama Pontianak juga disebut berasal dari kota Pontian, yang berarti pemberhentian atau tempat singgah. Lokasinya yang strategis membuat wilayah tersebut menjadi tempat singgah sementara untuk pelaut dan pedagang yang melintas. Dan asal-usul lain kata Pontianak berasal dari kata kun, tian, yang dalam bahasa Mandarin berarti tempat persinggahan. Dan sebagian besar orang tua Tionghoa di Pontianak masih menyebut kota tersebut dengan nama Kuntian. Kota Pontianak didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada Rabu 23 Oktober 1771 atau 14 Rajab 1185 Hijriah. Pendirian kota ditandai dengan dibukanya hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil,
dan Sungai Kapuas Besar. Lalu didirikanlah balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1778, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, letak pusat pendirian pemerintahan, ditandai dengan dibangunnya masjid yang kini menjadi Masjid Sultan Syarif Abdurrahman dan Istana Qadariyah yang kini berada di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Sejarawan Belanda V.J. Voigt dalam bukunya menulis pendirian kota Pontianak dengan versi yang berbeda. Ia menyebut Belanda masuk ke Pontianak dari Batavia pada tahun 1994 Hijriah atau 1773 Masehi. Disebutkan Syarif Abdullah adalah putra ulama Syarif Hussein bin Ahmad Al-Qadri, atau versi lain menyebutkan sebagai Al-Habib Hussein. Syarif Abdullah meninggalkan kerajaan Mempawah dan merantau. Ia tiba di Banjarmasin dan menikah dengan adik Sultan Banjar Sunan Nata Alam, dan ia pun dilantik sebagai seorang pangeran. Dia berhasil dalam peniagaan, lalu ia mempersenjatai kapal pencalang dan perahu lancang untuk melawan Belanda yang disebut perahu lancang kuning. Sultan Abdullah membajak kapal Belanda dan juga kapal Inggris di dekat Bangka. Dengan kekayaannya, ia kemudian mendirikan pemukiman yang menjadi pusat perdagangan yang kini dikenal dengan nama Pontianak. Dan perahu atau yang dikatakan orang Pontianak adalah sampan lancang kuning, termasuk berjasa besar dalam mempertahankan wilayah Pontianak dari penjajah yang datang dari Inggris atau Belanda yang mencoba memberontak kecuali hanya bersinggah. Pada tahun 1778, kolonialis Belanda dipimpin White William Ardinpola memasuki Pontianak. Mereka kemudian menempati daerah di seberang Istana Kesultanan yang kini dikenal dengan daerah Tanah Seribu atau Vakendepal. Pada 5 Juli 1779, Belanda membuat perjanjian dengan Sang Sultan bahwa Tanah Seribu menjadi pusat kegiatan bangsa Belanda. Lalu, mitos dan misteri kisah nyata tentang Pontianak pun makin tersebar luas bahwa adanya penyematan dari nama sesosok makhluk halus dengan jenis perempuan, yaitu kuntilanak. Dulunya, Pontianak dipenuhi hutan rimba yang kental dengan dunia mistis, karena penduduk asli pedalaman suku Dayak ialah percaya dengan roh dan dewa, lebih tepatnya animisme atau kepercayaan. Sampai sekarang pun, aura mistis di Pontianak masih terasa kuat, di mana ditambah lagi dengan adanya kejadian kerusuhan besar-besaran antar etnis suku di tahun 1995. Di kejadian itu, banyak sekali korban yang meninggal dengan kepala yang terpenggal. Mayat berceceran di mana-mana, sehingga pemerintah pun kewalahan dibuatnya dari kerusuhan antar etnis ini, karena di sana kental dengan hukum adatnya. Masyarakat pada saat kejadian itu pun merasa takut dengan adanya teror arwah-arwah yang meninggal penasaran, karena menurut warga Pontianak tidak sedikit mereka melihat penampakan wujud manusia dengan berlumuran darah tanpa kepala, dan banyak lagi jenis-jenis menyeramkan lainnya. Ditambah lagi teror pocong dan kuntilanak yang selalu meresahkan masyarakat Pontianak di kala itu. Satu provinsi pun dalam keadaan sangat mencekam. Korban tidak hanya orang tua saja, tapi perempuan, anak-anak, bayi pun tak luput jadi korban kerusuhan itu. Sehingga menambah keangkeran kota Pontianak dengan menampakkan wujudnya dengan berbagai sosok dari manusia yang penuh luka, darah, sampai tanpa kepala pun dilihatkan di depan warga Pontianak. Sehingga warga Pontianak menjadi sangat ketakutan. Mungkin itu adalah arwah-arwah mati penasaran yang ingin disempurnakan kematiannya. Menurut narasumber, pemerintah menurunkan anggota polisi dan TNI pada saat kejadian itu. Tapi alhasil, banyak anggota keamanan yang tercengang dan stres dengan kerusuhan itu, sehingga tidak bisa berbuat banyak di keadaan seperti itu. Kini, sudah lebih 30 tahun lalu dari kejadian itu. Warga Pontianak tidak akan lupa tentang kejadian yang mencekam dan menyeramkan di provinsinya. Kini, warga Pontianak kembali move on dengan kemajuan kotanya yang semakin hari semakin maju, sehingga kota Pontianak menjadi kota destinasi wisata yang sangat indah yang bisa kita datangi. Sahabat Odeng Misteri,
Itulah kisah singkat dari sejarah, mitos, dan misteri Pontianak, Kalimantan Barat, yang kini menjadi salah satu destinasi wisata. Banyak sekali etnis saling berdampingan dan selalu saling toleransi. Biarkan sejarah menjadi pelajaran bagi warga Pontianak. Kini Pontianak menjadi kota yang besar selayaknya ibu kota Kalimantan Barat. Sahabat Odeng Misteri, demikian kisah sejarah, mitos, dan misteri yang saya sampaikan. Semoga kisah ini menjadikan pengetahuan untuk kita semua, bahwasannya selayaknya kita menilai sesuatu harus melihat sejarah yang tercatat dan tertulis, yang telah ditinggalkan oleh leluhur kita, supaya kita bisa mengambil ilmu sejarah yang jelas. Dan yang pastinya, informasi bangsa jin hanya untuk menipu daya manusia, supaya menyesatkan akidah kita. Selamat berjumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.